Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ke proses Gram-Schmidt. Ya, ini yang agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita banyak bekerja dengan membuktikan, kemudian ya ada sedikit perhitungan, tapi perhitungan tidak betul-betul persis perhitungan. Nah, kalau di sini kita betul-betul menghitung gitu ya. Mungkin ada yang senang dengan itu atau karena ini betul-betul menghitung, tapi juga diperlukan ketelitian dalam perhitungan di dalamnya. Ya. Nah, namun sebelum itu saya akan jelaskan dulu sedikit konsepnya. Jadi ada yang disebut dengan himpunan ortonormal. Himpunan ortonormal itu adalah himpunan yang isinya vektor-vektor yang di ruang hasil kali dalam, yang isinya itu dia ortogonal dan ortonormal. Saya review kembali apa yang disebut dengan vektor ortogonal itu kalau dia saling tegak lurus atau hasil kalinya atau hasil kali dalamnya itu sama dengan 0. Nah, ada yang disebut dengan himpunan ortogonal. Himpunan ortogonal itu adalah himpunan yang di dalamnya itu vektor-vektornya saling ortogonal. Jadi ada himpunan isinya vektor-vektor, di situ semua vektornya saling ortogonal. Nah, kemudian kalau ortonormal tidak hanya ortogonal tetapi juga panjangnya atau normnya itu harus satu. Ini secara operasional dituliskan seperti ini ya. Jadi misalkan saya punya himpunan isinya vektor-vektor yang ada di ruang hasil kali dalam. Nah, dia akan T-nya dikatakan himpunan ortogonal kalau dia ini masing-masing vektornya hasil kali dalamnya sama dengan 0. Kemudian dia akan ortonormal, vektornya ortonormal kalau panjang dari masing-masing vektor yang ada di dalamnya itu adalah 1. Nah, contoh misalkan ini nih, lihat himpunan ini yang isinya 1, 0, min 1, 0. Dia bukan merupakan himpunan ortogonal. Kenapa? Karena hasil kali antara kedua vektor ini tidak 0. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, apabila hasil kali dalam itu tidak disebutkan seperti apa bentuknya atau rumusnya atau formulanya, maka yang kita gunakan adalah hasil kali Euclid atau hasil kali dalam standar yang biasa dituliskan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 sampai UN Vn. Gitu ya. Jadi kalau nggak diketahui ya bentuknya seperti itu. Tapi kalau diketahui disesuaikan dengan hasil kali dalam yang sudah didefinisikan pada soal. Kemudian contoh yang kedua, yang B ini dia merupakan himpunan yang ortonormal. Kenapa? Selain hasil kali titiknya, hasil kali dalam antara ini itu sama dengan 0. Nah, kita coba yang ini. Ya. Nah, selain hasil kali ini, nah ini isinya adalah 1, 0, kemudian ini adalah 0 min 1. Ya, nah, 1, 0 min 1. Nah, yang pertama hasil kali dalam gitu ya, hasil kali dalam Euclid. Biasanya kalau hasil kali dalam standar itu disebut dengan hasil kali dalam Euclid. Nah, ini itu sama dengan kan 1 dikali 0 ditambah 0 dikali min 1. Dimana ini hasilnya sama dengan 0. Artinya dia ortogonal. Ya, dia ortogonal. Kemudian, apakah dia ortonormal? Kita harus cek masing-masing. Jadi, panjang atau norm dari vektor 1, 0 itu harus 1. Gimana cara mencarinya? Disesuaikan dengan definisinya. Definisinya tadi apa? Sama dengan ini adalah 1,0, 1,0, 10, 10 gitu maksudnya. Ini akar dari 1 dikali 1, 1 dikali 1 ditambah 0 kali 0 sama dengan 1. Nah, yang satu lagi, norm dari 0 min 1 itu adalah akar dari 0 min 1, ini 0 min 1. Itu sama dengan akar 0 ditambah min 1 dikali min 1. 0 kali 0 ya, sama dengan 1 juga. Karena kedua vektor ini panjangnya 1 maka dan juga ortogonal, maka dia disebut dengan vektor ortonormal. Seandainya nih ya, seandainya diperoleh
dia ortogonal, tapi yang panjangnya satu hanya salah satu atau tidak ada, maka dia tidak disebut dengan himpunan vektor ortonormal. Contoh yang lainnya juga seperti ini ya. Ini kalian bisa cek bahwa dia hasil kali dalamnya itu adalah 0 karena setengah dikurang setengah dikurangi setengah gitu ya. Setengah dikurang setengah maksud saya jadi 0. Kemudian kalau panjangnya masing-masing 1 ya, kalian bisa cek. Nah, kita mau masuk ke proses Gram-Schmidt-nya untuk lebih detailnya ya. Di sini saya akan gambarkan lebih rinci lagi karena sering sekali ini sebenarnya konsepnya ya tadi hitungan gitu, tapi banyak yang terkecoh dengan rumusnya. Jadi gini, misalkan saya punya suatu himpunan atau suatu basis lah ya, satu basis karena kita sudah mengenal basis. Ada basis atau himpunan ya yang isinya adalah vektor-vektor di ruang hasil kali dalam V. Artinya si S ini ada di dalam V atau subhimpunan lah ya, subhimpunan dari V. Nah, himpunan ini itu sekedar memuat vektor-vektor saja, vektor-vektor yang membentuk basis. Artinya dia bebas linear dan membangun gitu ya. Dia membentuk basis, kemudian kita ingin merubah vektor ini, si himpunan S ini menjadi vektor atau himpunan yang ortonormal, yang vektor-vektornya ortonormal, yaitu ortogonal, saling ortogonal, dan panjangnya itu 1. Ya, panjang dari vektornya itu 1. Jadi, dengan kata lain kita mau mengubah yang tadinya S menjadi, taruhlah namanya B gitu ya, di mana nanti si C1 akan diubah menjadi W1, C2 berubah jadi W2, dan seterusnya Cn sampai diubah jadi Wn. Nah, nanti hasil perubahannya itu di sini, W1 nanti akan ortogonal dengan W2, atau W2 akan ortogonal dengan W100 itu misalkan, dan begitu pula sebaliknya. Ya, W2 akan ortogonal dengan W1. Kemudian, tidak hanya itu, tapi panjang atau norma dari masing-masing vektor ini juga akan sama dengan 1. Ya, akan sama dengan 1. Nah, langkah yang perlu kita lakukan, jadi ada algoritmanya atau prosedurnya. Langkah untuk mengubah himpunan yang kita punya, basis yang kita punya menjadi basis ortonormal, yang pertama adalah kita mengubah C1 ke W1 dulu kan ya. Jadi diubahnya itu per titik. Ya, per apa namanya? Ya, per titik lah. Jadi saya mengubah C1 ke W1. Cara mengubah dari C1 ke W1 itu artinya kan kita mencari W1-nya berapa nih. Nah, W1 itu sama dengan cukup C1 atau vektor C1 dibagi dengan normanya atau dirinya sendiri. Ya, C1 dibagi dengan norma atau panjang dianya sendiri. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah kedua yang agak sedikit berbeda. Langkah kedua, kan tadi kita sudah dapat W1-nya nih. Artinya di sini saya sudah punya W1 ada vektornya gitu ya, sudah ada. Kemudian saya mau ubah C2 jadi W2. Nah, cara mengubahnya adalah tidak hanya sekedar membagi C2 dengan norm, tidak hanya sekedar mengubah C2 dibagi dengan normnya seperti yang langkah pertama, tetapi ada tambahannya. Nih, ini prosesnya, tapi intinya adalah misal W2 itu diperoleh dengan cara vektor C2 dikurangi dengan proyeksi antara C2 terhadap W1. W1 itu vektor yang tadi. Jadi kita mencari proyeksi antara C2 ke W1. Apa rumus proyeksi? C2 terhadap rumusnya seperti ini. Hasil kali dalam antara C2 dengan W1 dikalikan dengan W1. Ini adalah rumus proyeksi. Proyeksi C2 terhadap W1, ya rumusnya adalah hasil kali dalam antara C2 dengan W1. Ya, jadi diperhatikan mana yang menjadi indeks, mana yang di depan sini ya. Jadi proyeksi C2 terhadap W1 itu diperoleh dengan hasil kali dalam antara C2 dengan W1 dan dikalikan dengan W1. Ya. Nah, setelah itu baru dibagi dengan normnya dia sendiri. Jadi norm yang ada di yang hasil yang diperoleh di sini dicari normnya ditaruh di bawah. Ya. Nah, nanti kita peroleh vektor satuan yang searah dengan ini nih ya, yang tadi kita cari. Nah, kemudian langkah ketiga juga agak mirip dengan langkah kedua gitu ya, tapi ada perulangan atau yang disebut dengan iterasi mungkin ya, kalau kalian familiar dengan istilahnya.
Jadi langkah ketiga juga tidak sama persis dengan langkah kedua. Nah, jadi langkah ketiga itu untuk mengubah C3 menjadi W3, kita cari W3, rumus mencari W3 itu sama dengan vektor C3 yang sudah kita ketahui dikurangi dengan proyeksi secara keseluruhan ya. Rumus ini semua itu adalah proyeksi C3 terhadap W. Terhadap W itu adalah vektor-vektor yang sudah kita peroleh perubahannya. Jadi kita tadi sudah dapat W1, sudah dapat W2. Ya, kita sudah dapat W1, W2, artinya kita harus cari proyeksi C3 terhadap W1 dan juga proyeksi C3 terhadap W2. Jadi ada perulangan. Nah, ini rumus proyeksi C3 terhadap W1 adalah ini, rumus proyeksi C3 terhadap W2 adalah yang ini. Jadi dijumlahkan ini. Jadi keseluruhan ini adalah proyeksi C3 terhadap W. Nah, itu langkah ketiga. Sehingga kalau misalkan saya punya sampai N kali gitu ya, taruhlah ada satu langkah lagi. Ada langkah keempat mencari W4. Jadi W4 itu cara mencarinya adalah vektor C4 dikurangi dengan proyeksi C4 terhadap W. Ininya sama sekarang, tapi ininya udah beda. Isinya apa? C4 terhadap W itu adalah proyeksi C4 terhadap W1, C4, W1, W1, kemudian proyeksi C4 terhadap W2, C4, W2, W2, dan satu lagi karena kita sudah punya W3, jadinya proyeksi C4, W3, W3, gitu. Ya begitu terus artinya makin banyak yang harus kita cari, langkah yang di sininya makin panjang, ya. Namun mungkin kendalanya di situ ya dari panjangnya langkah, itu bergantung dengan banyaknya vektor yang mau kita ubah. Tapi di sisi lain rumus ininya kan sederhana ya, jadi perhitungan biasa saja. Sekarang kita coba untuk ke contoh ya. Ini misalkan yang diketahui saya punya basis dari ruang hasil kali dalam yang isinya U1 isinya ini, U2 ini, U3 ini. Nah, ubah atau transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Ya. Nah, ya langkah pertama nih ya. Langkah pertama atau yang pertama lah nggak usah saya tulis nih. Yang pertama adalah saya mau mengubah U1 menjadi V1 nih. Ini misalkan atau gini ya biar supaya tergambar ya. Jadi kan diketahui saya punya B yang isinya adalah U1 sama dengan 111, kemudian U2 isinya 011, kemudian U3 itu sama dengan 001 gitu ya. Nah, kemudian saya mau mengubah ini menjadi ini basis biasa, basis di ruang hasil kali dalam Euclides. Nah, kalau ada kata-kata Euclides artinya itu adalah hasil kali dalamnya yang kita gunakan yang standar. Nah, ini mau ubah menjadi di sini biar sama namanya jadi vektor S lah gitu ya. Himpun S yang isinya V1, V2, V3. Ya, saya belum tahu ini isinya apa. Kan baru mau dicari. Jadi saya perlu mengubah U1 ke V1, U2 ke V2, U3 ke V3 gitu ya. Ini harusnya sini. Nah, sekarang langkah pertama kita mau ubah dulu U1 ke V1. Artinya kita mau cari V1. Nih, V1 atau akan dicari V1-nya. Nah, V1-nya itu rumusnya adalah tadi U1 dibagi dengan norma dari U1. Ya. U1-nya adalah 111 dibagi dengan normanya itu adalah akar ini 111 dengan dirinya sendiri. Atau sama dengan 111 ini jadi akar 1 tambah 1 tambah 1. Atau 1 per akar 3 dikalikan 111. Ya, jadi udah dapat V1 sama dengan ini. Nah, langkah kedua kita mau cari V2. Ya,
V2 itu sebenarnya cara mengingatnya cukup mudah. Tinggal ubah U2 yang tadi kita sudah punya, yang diketahui, dikurangi dengan proyeksi antara U2 terhadap V1 dulu. Karena sebenarnya ke himpunan si S-nya ya. S-nya, tapi karena S-nya kita baru punya V1, jadi terhadap V1 saja, cukup V1. Nah, gitu. Atau ini rumusnya, yang ini ya. Yang ini itu ada rumusnya. Saya tulis di sini ya, proyeksi U2 terhadap V1 itu adalah U2, nah ini taruh sini, koma V1 dikalikan V1. Nah, U2-nya berapa? Tadi U2-nya kita lihat dulu 011. 011. Kemudian V1-nya adalah tadi 1/3. Lupa saya. 111 ya, 111. Atau boleh dimasukkan seperti ini ke sini juga boleh, mau dikeluarkan itu juga nggak masalah. Nah, ini dikalikan dengan, coba misalkan saya 1/3 gitu ya. Ini dikalinya dikali biasa. Kita lihat ya. Nah, ini kan hasil kali dalam biasa. Jadi hasilnya adalah 0 dikali 1/3 ditambah 1 dikali 1/3 ditambah 1 kali 1/3 kasih kurung. Nah, ini tulis vektornya 1/3, 1/3, 1/3. Nah, ini kan 0. Ini 1 tambah 1 jadi 2 per akar 3 dikalikan 1/3, 1/3, 1/3. Sama dengan ini kaliin aja. Ingat perkalian skalar dengan vektor ya. Jadi dapat 2/3, 1/3, 1/3. Atau kalau 1/3-nya mau dikeluarkan boleh. Jadi 2, 1, 1. Gitu ya. Nah, kita cek. Itu baru yang proyeksinya. Nah, jadi kita masukkan ke sini. U2-nya itu adalah 011. Maaf ini lupa dibagi dengan panjangnya ya. U2 min Roy V1 U2. Nah, ini dikurangi dengan tadi hasilnya 2/3, 1/3, 1/3 dibagi dengan panjangnya. 011 dikurangi 2/3, 1/3, 1/3. Nah, yang atas dulu ini min 2/3. 2/3 ini jadi 2/3 juga ya. Dibagi dengan panjang ini. Berapa nih panjangnya? Sama dengan ini 2/3, 2/3, ini minus 2/3, 2/3, min 2/3, 2/3, 2/3. Gitu ya. Nah, kita cari dulu di sini panjangnya. Ini ya. Ya bolehlah. Ini min 2/3, 2/3, 2/3. Nah, dibagi dengan akar. Ini kali ya. Kali 4/9 ditambah 4/9 ditambah 4/9. Ya. Gitu. Nah, yang V2-nya sama dengan tadi berapa ya? V2-nya itu adalah nggak terlalu rinci. Min 2/3, 2/3, 2/3. Min 2/3, 2/3, 2/3. Ini angkanya nggak terlalu friendly. Kemudian dibagi dengan akar, nah berapa tuh? Dibagi dengan akar 12/9. 12/9. Ini kan bisa keluar ya, jadi 1/3 kan sama dengan min 2/3, 2/3, 2/3. Nah, ini kan seperti jadi keluar nih, ininya akar 12-nya tetap, 1/3-nya keluar. Ya, karena akar dari 1/9. Nah, ini naik ke atas, jadi habis itunya.
Jadi 1/12 dikali 2, 2, 2. Gitu. Jadi V2 itu isinya ini. Ya. Nah, nanti silahkan kalian cek bahwa hasil dari V2 itu hasilnya adalah ini. Ya. Kalau ini kan bisa kelihatan juga ini 2/12. Ini 2/12. Ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, cari V3, mengubah V3 dari menjadi U2 jadi V3 itu adalah U3 dikurangi dengan proyeksi U3 terhadap V1 dikurangi lagi proyeksi U3 terhadap V2. Ya, dibagi dengan panjangnya ini nih dimasukin ke sini. Ya, jadi nanti kalian harus cari ininya satu-satu. Memang cukup panjang. Nah, jadi proyeksi ini juga diperoleh seperti ini ya. Jadi agak panjang. U3 V1, V1, U3 V2, V2 dicari dulu, kemudian dicari panjangnya, baru nanti diperoleh hasil V3-nya. Nah, di sini kita sudah punya bahwa hasil dari V3 itu sama dengan 0, min setengah, min 1/2, 1/2. Jadi, basis ortonormal untuk tadi B ya, untuk basis B itu adalah ini. Ya, jadi basis ortonormalnya isinya V1, V2, V3, di mana V1 isinya ini, V2 ini, V3 ini. Ya, jadi seperti itu proses Gram-Schmidt. Mudah, hanya saja mungkin panjang, kendalanya panjang saja. Nah, untuk latihan, silahkan dicoba ubah atau cari basis ortonormal dari ini nih. Ini angka-angkanya sih, sebentar, soalnya sama nggak ya? Kadang-kadang saya suka lupa naruh soal. Ini tadi 110110001. Oh, sama ya. Oh, ini udah. Ini sudah. Berarti latihannya, nah ini. Nah, silahkan kalian coba proses Gram-Schmidt untuk yang nomor 8. Ya, nomor 8. Tugas yang keduanya, kemudian rasanya di sini ada. Itu saja dulu, nomor 8 saja karena cukup panjang ya. Jadi untuk latihan yang sesi 2 ini silahkan coba yang nomor 8. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan dicatat gitu ya. Saya sampaikan pada sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.